Inggris versus Italia, Kane 2 gol, Three Lions bungkam Azzurri 3-1. Inggris mencatatkan comeback untuk menang 3-1 atas Italia di kualifikasi Euro 2024. Harry Kane mencetak 2 gol yang memastikan The Three Lions lolos ke putaran final. Tak ada gol lain sampai pertandingan usai, Inggris menang 3-1. Kemenangan ini memastikan Inggris lolos ke putaran final tahun depan, memimpin grup C dengan 16 poin. Mereka unggul 3 poin dari Ukraina dan 6 poin di depan Italia. Italia selanjutnya akan beradu dengan Ukraina untuk kelolosan langsung. Agen benarkan Sandro Tonali ternyata kecanduan judi. Agen Sandro Tonali buka suara terkait situasi kliennya. Ia mengakui gelandang timnas Italia itu memang memiliki kecanduan terhadap judi. Pada pekan lalu, timnas Italia dihebohkan dengan kedatangan polisi ke markas latihan mereka. Polisi pada saat itu memeriksa Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo karena dugaan kasus perjudian online. Buntut dari pemeriksaan itu, Tonali dan Zaniolo harus dicoret dari timnas Italia. Mereka harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas kasus ini. Baru-baru ini, agen Tonali membenarkan kliennya mengalami adiksi perjudian. Sandro memang mengalami kecanduan berjudi, ujar Giuseppe Rizzo. Berspekulasi kapan Lionel Messi pensiun itu keterlaluan. Beberapa waktu lalu Cristiano Ronaldo sudah disinggung soal kapan dirinya akan pensiun. Kini, giliran Lionel Messi yang mulai disinggung hal yang sama. Rivalitas keduanya memang sudah memasuki bagian terakhir karena faktor usia. Ronaldo menginjak 38 tahun dan Messi sudah berusia 36 tahun. Mereka juga tidak lagi mentas di Eropa. Ronaldo sudah berseragam Al Nassr di Arab Saudi sejak Januari 2023. Sedangkan Messi pindah ke Inter Miami di Amerika Serikat di awal musim 2023-2024. Ronaldo sudah sempat menjawab langsung rumor soal kapan dirinya akan pensiun 2 kali. Sedangkan Messi sejauh ini masih diwakili oleh pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni. Jawaban Scaloni belum memuaskan rasa penasaran publik. Dirinya justru menekankan bahwa berspekulasi kapan Messi pensiun itu keterlaluan. Ditaksir Manchester United jadi ujian kesetiaan Federico Di Marco. Kesetiaan Federico Di Marco bersama Inter Milan mendapat ujian. Pasalnya, namanya kini sudah masuk daftar incaran Manchester United. Pemain berusia 27 tahun itu sejauh ini belum kepikiran untuk pindah kemanapun. Karirnya di Inter bisa dibilang baik-baik saja. Sejak aktif membela Inter pada musim 2020-2021, Di Marco perlahan jadi bintang. Pemain berposisi sebagai bek kiri ini merupakan komponen vital tim. Inter senang dengan kontribusinya selama 3 musim terakhir. Oleh karena itu, ada rencana untuk memperbaharui kontrak pemain Italia tersebut. Masih menurut laporan yang sama, Inter bisa saja melepas Di Marco asalkan Man United berani mengeluarkan 50 juta euro untuk menebusnya. Selain itu, Inter kemungkinan tidak mau melepas Di Marco di Januari 2024. Momen yang paling mungkin untuk menggodanya adalah musim panas 2024 mendatang. Terbukti bersalah, sanksi larangan bermain Nicolo Fagioli dikorting dari 3 tahun jadi 7 bulan saja. Ada informasi baru beredar seputar kondisi Nicolo Fagioli. Gelandang Juventus itu dikabarkan akan mendapatkan sanksi yang relatif ringan jika dibandingkan dengan tuntutan awal. Pekan lalu, ada kabar yang mengejutkan datang dari Juventus. Gelandang muda mereka, Nicolo Fagioli diperiksa kepolisian Italia karena dugaan aktivitas judi online ilegal. Jika terbukti bersalah, Fagioli akan dihadapkan dengan sanksi yang berat. Ia akan mendapatkan larangan bermain dan juga sanksi denda. Sky Sports melaporkan Kejaksaan Italia sudah menyiapkan hukuman bagi Fagioli. Ia akan mendapatkan larangan bermain. Menurut laporan tersebut, Kejaksaan Italia akan menghukum Fagioli dengan larangan bermain selama 7 bulan. Keputusan ini dikabarkan sudah final. Dalam waktu dekat keputusan ini akan diumumkan ke publik. Sanksi yang diterima Fagioli ini lebih ringan dari dakwaan awal. Karean awalnya sang gelandang bisa dibekukan selama 3 tahun dari sepak bola. Barcelona tidak akan datangkan pemain baru di Januari 2024? Kondisi finansial Barcelona yang belum stabil bakal mempersulit gerak mereka di bursa transfer musim dingin 2024. Menanti wajah baru tampaknya nyaris mustahil. Prediksi itu disampaikan langsung oleh Deco selaku Direktur Olahraga Barcelona. Dia yang bertanggung jawab mendatangkan pemain-pemain baru. Sepanjang musim panas 2023 lalu, Barcelona sebenarnya sempat berhasil mendatangkan 5 pemain baru. Namun, 3 diantaranya gratis, 1 pinjaman, dan satunya lagi dibeli dengan hanya 3,4 juta euro.
Formula semacam ini bakal sulit diulang di pertengahan musim 2023-2024. Oleh sebab itu, Deco mewanti-wanti kepada para penggemar jika tidak ada pemain baru. Karir Rodrigo di Real Madrid dalam bahaya. Rodrigo memulai musim 2023-2024 dengan sangat buruk. Jika tidak segera membaik, karirnya yang baru seumur jagung di Real Madrid ini dalam bahaya. Rodrigo tiba di Real Madrid pada 2019 lalu dari Santos. Perlahan tapi pasti, pemain berusia 22 tahun ini mulai tampil memukau dan dapat kepercayaan main di tim utama. Statistiknya terbilang mengagumkan. Rodrigo yang sudah mencatatkan 176 penampilan itu sudah mencetak 38 gol dan 33 assist. Sayangnya, dari 11 laga yang sudah dimainkannya di musim 2023-2024, Rodrigo kehilangan ketajamannya. Ia baru mencetak 1 gol dan 1 assist. Penjualan Rodrigo diakini akan mempermudah Madrid mendatangkan sejumlah pemain incaran. Saat ini, prioritas utama Madrid adalah memboyong Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Apabila Rodrigo pergi, Madrid kepikiran untuk mendatangkan kembali Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Kalau bukan karena Manchester United, Jonny Evans sudah pensiun. Ternyata tidak hanya publik yang terkejut saat Manchester United memanggil kembali Jonny Evans di musim 2023-2024. Pemain berusia 35 tahun itu pun juga kaget. Dalam rencana Evans, ia sudah berpikir akan segera menyudahi karir profesionalnya. Ada banyak faktor yang membuatnya berpikir demikian. Mulai dari fisik yang rentan cedera sampai penurunan performa. Leicester saja sampai tidak memberikannya kontrak baru, sehingga dirinya bebas transfer di musim panas 2023 lalu. Untungnya Evans tidak segera mengambil keputusan. Karena selama pramusim, dirinya dapat kontrak jangka pendek dari Man United. Liverpool rela pecahkan rekor transfer demi Leroy Sané. Keseriusan Liverpool untuk mendekati Leroy Sané rupanya tidak main-main. Kalau memungkinkan, rekor transfer klub bakal pecah demi memboyongnya ke Anfield. Penyerang sayap Bayern Munchen itu mencuat jadi bidikan utama Liverpool usai muncul rumor akan ditinggal pergi Mohamed Salah. Pemain berusia 31 tahun itu ditaksir oleh klub Arab Saudi. Tawaran resmi bahkan sudah mampir di musim panas 2023 lalu. Liverpool menolaknya karena merasa tidak sempat mencari pengganti Salah yang sepadan. Liverpool yakin tawaran untuk Salah akan datang lagi di musim panas 2024. Liverpool lebih siap untuk melepasnya karena mereka juga sudah menemukan penggantinya. Diego Simeone berpotensi hengkang dari Atletico Madrid di 2025? Ada kemungkinan Diego Simeone tinggalkan Atletico Madrid. Itu bisa terjadi pada musim panas 2025. Simeone saat ini masih terikat kontrak sampai 2024. Namun, ada pembahasan pelatih asal Argentina itu akan mengikat kesepakatan baru setahun lagi. Pria berusia 55 tahun itu, menurut laporan Sport, hampir dipastikan masih bertahan tahun depan. Namun, kemungkinan ia cabut tetap terbuka. Agennya disebut menjalin komunikasi intens dengan perwakilan dari Arab Saudi. Jika deal, Simeone bisa saja meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas 2025. Tangan dingin Simeone melatih Atletico Madrid membuatnya kerap dirumorkan bakal cabut. Beberapa raksasa juga dilaporkan mengincar tanda tangan mantan penggawa Inter Milan dan Lazio itu. Horor, detik-detik Neymar cedera, tinggalkan stadion pakai alat bantu, bakal absen panjang. Neymar cedera dan harus meninggalkan lapangan dengan alat bantu jalan. Kondisi penyerang Brasil itu sepertinya tidak begitu bagus. Rabu, 18 Oktober 2023, Brasil menantang Uruguay di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Estadio Centenario, laga berjalan buruk bagi Seleção yang pada akhirnya harus menyerah kalah 0-2. Uruguay tampil solid. Mereka mencetak 2 gol lewat aksi Darwin Nunes di menit ke-42 dan Nicolas de la Cruz di menit ke-77. Brasil tidak bisa membalas. Nah, beberapa saat setelah kebobolan gol pertama, Brasil kembali terpukul dengan cedera Neymar tepat di ujung babak pertama. Sekitar menit ke-45+, Neymar coba membawa bola. Dari sisi kanan ada pemain Uruguay nomor 7, Nicolas de la Cruz yang siap menghantam. Sebenarnya tackle de la Cruz tidak terlalu keras, tapi dalam cuplikan video terlihat bahwa Neymar sedang berlari di posisi yang kurang menguntungkan. Pijakannya lemah, kena tackle pun langsung hilang keseimbangan. Begitu hantaman tackle itu tiba, Neymar langsung terguling dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia hanya bisa berguling-guling di lapangan dan menahan tangis. Tim medis yang masuk ke lapangan pun tidak bisa berbuat banyak.
Neymar harus ditandu keluar lapangan, Brasil langsung membuat pergantian pemain. Hingga video ini dibuat, belum ada kabar lebih lanjut soal kondisi cedera Neymar. Pihak Brasil belum membuat pengumuman resmi. Yang jelas, dia meninggalkan stadion dalam kondisi buruk. Terlihat bahwa Neymar harus menggunakan alat bantu jalan untuk meninggalkan stadion. Kaki kirinya dililit oleh pelindung dan dia harus berjalan menggunakan kruk. Melihat pemandangan tersebut, wajar jika muncul asumsi cedera Neymar akan cukup parah, dan mungkin dia bisa absen cukup panjang. Gocekan maut Messi di Peru versus Argentina, ruang sempit, dipepet dua pemain, semua lewat. Argentina mengalahkan tuan rumah Peru 2-0 pada matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Rabu, 18 Oktober 2023. Kapten Argentina, Lionel Messi, tampil luar biasa, baik dengan gol-gol maupun gocekan mautnya. Messi mencetak 2 gol yang menentukan kemenangan Argentina. Dia menyerangkannya pada menit 32 dan 42. Selain mencetak 2 gol, Messi juga menampilkan aksi-aksi yang istimewa. Salah satunya adalah ketika pemain berusia 36 tahun itu memperdaya dua pemain Peru dengan dribbling skillnya. Meski dipepet dua pemain dengan ruang sempit di sisi lapangan, Messi mampu melepaskan diri dari penjagaan mereka. Salah satu pemain Peru yang berusaha menghentikan Messi bahkan sampai terjatuh 2 kali dan hanya bisa melihat Messi menjauh dengan bola tetap lengket di kakinya.